Selanjutnya, Yasaman. Cerita alur Yasaman yang berasal dari Palembang, cerita rakyat dari Sumatera Selatan yang mengisahkan perjuangan tokoh Saman menghadapi roh jahat Atu Banyu di sungai. Saman dengan keberaniannya, kecerdasan, dan ketaguhan hati berhasil mengusir roh jahat tersebut setelah pertarungan yang penuh ketegangannya. Cerita ini mengandung nilai-nilai moral seperti keberanian, kekuatan, kecerdikan, dan ketaguhan hati dalam menghadapi kesulitan dan kejahatan. Ada juga pesan moralnya itu keberanian dalam menghadapi ketakutan dan bahaya. Yang kedua, ketakutan dan kegigihan dalam mencari solusi. Yang ketiga itu kecerdikan dan strategi dalam mengatasi masalah, dan yang terakhir itu ketaguhan hati dan keyakinan dalam mencapai tujuan yang benar. Kalian tahu nggak, pempek itu sebenarnya tercipta gara-gara seseorang bosen makan ikan terus. Serius banget. Pempek adalah kuliner ikonik dari Palembang, terbuat dari ikan dan tepung sagu. Awalnya muncul sejak abad ke-16, waktu Palembang masih jadi pusat Kesultanan Sriwijaya. Pempek dibuat oleh seorang kakek Tionghoa yang dipanggil Apek. Dia bosen makan ikan yang itu-itu aja. Nama pempek berasal dari sebutan pembeli yang memanggil Pek kepada Apek itu. Cuko pedas manis yang segar adalah pasangan wajib pempek. Nggak ada cuko, nggak sah. Dulu pempek menyebar lewat Sungai Musi, jalur utama perdagangan Palembang. Variasinya banyak. Ada kapal selam, lenjer, adaan, sampai pempek kulit. Pempek bukan cuma makanan, tapi simbol identitas dan kebersamaan orang Palembang. Pempek dikenal nasional karena dibawa para perantau Palembang ke kota-kota besar. Sekarang banyak inovasi, kayak pempek keju. Tapi yang tradisional tetap favorit. Kalian tahu nggak, pempek itu sebenarnya tercipta gara-gara seseorang bosen makan ikan terus. Serius banget. Di sini juga ada Pulau Kemarau. Cerita rakyat yang paling terkenal tentang Pulau Kemarau adalah legenda cinta antara Tan Bun Han, seorang saudagar dari Tiongkok, dan Siti Fatimah, putri Raja Sriwijaya. Kisah ini menceritakan bagaimana Tan Bun Han melamar Siti Fatimah dengan mas kawin berupa 9 guci berisi emas. Namun, secara tidak sengaja membuang sebagian guci karena tidak memeriksa isinya terlebih dahulu. Lambang cinta dan kegigihan. Nah, pesan moralnya, kesetiaan dan cinta sejati antara dua insan dari budaya berbeda. Nah, kedua itu ketekunan dalam menghadapi rintangan dan cobaan dalam cinta. Yang ketiga, kejujuran dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan penting sebagai kesalahan Tan Bun Han membuang guci emas menjadi pelajaran moral. Nah, yang terakhir itu harmon antar budaya yang tercermin dari perpaduan sejarah dan budaya Sriwijaya dan Tiongkok di Pulau.
Selanjutnya itu ada Bukit Jempol. Cerita sejarah Bukit Jempol di Lahat dari Sumatera Selatan berasal dari legenda rakyat yang menggambarkan bukit ini sebagai tempat sejarah dan penuh makna simbolis. Bukti bukti ini diberi nama bukit ini diberi nama Bukit Jempol karena bentuknya. Dari sisi lain, bukit ini tampak seperti dari jari yang menunjukkan langit. Cerita rakyat setempat menceritakan tentang seseorang ibu dan anak yang hidup dalam kesederhanaan dan kekurangan di sekitar Sungai Lematang. Dalam kisahnya, ibu tersebut berubah menjadi bukit dengan bentuk telunjuk jari, sementara sang anak akhirnya meninggalkan pesan akhirnya meninggalkan setelah berusaha mencari ibunya. Nah, pesan moralnya itu rasa sayang dan kasih ibu yang sangat kuat yang dibaratkan dengan ibu yang menjadi bukit demi melindungi anaknya. Yang kedua itu kesabaran dan ketabahan menghadapi kesulitan dalam hidup. Dan yang ketiga itu kesadaran untuk menghormati dan menghargai pengorbanan orang tua. Nah, yang terakhir itu pesan spiritual untuk selalu mengingat Tuhan yang berada di atas segalanya sebagaimana bukti yang tampak menunjuk ke langit. Ada pula Kembang Batang Hari 9, cerita sejarah dan alur dari cerita Kembang Batang Hari 9, bagian dari legenda rakyat yang berasal dari daerah sekitar Batang Hari 9, Sumatera Selatan. Nah, cerita ini biasanya menceritakan tentang perjuangan dan kisah hidup tokoh-tokoh penting terkait dengan keberadaan Sungai Batanghari 9 sebagai jalur pandangan dan pusat kehidupan masyarakat setempat. Batanghari 9 dikenal sebagai lokasi strategi yang menyimpan berbagai cerita mistis dan perjuangan, termaksud adanya tokoh sakti dan konflik dengan perampok atau musuh yang menghadang. Pesan moral dari Kembang Batanghari 9 itu ada keberanian dan ketaguhan hati dalam menghadapi rintangan dan ancaman. Dan yang kedua itu ada keimanan dan ketergantungan kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan utama. Dan yang ketiga itu solidaritas dan tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dan kampung halaman. Dan yang terakhir itu kesetiaan terhadap adat dan budaya sebagai identitas yang harus dijaga.